Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu di sini. Baik, hari ini kita akan lanjutkan lagi materi vektor kita bagian kedua. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjumlahkan dua atau lebih dari vektor pada dimensi 2 ya. Ini adalah topik bagian kedua. Oke, kita lanjutkan. Penjumlahan vektor ini kita sebut dengan resultan. Ingat ya, untuk penjumlahan vektor atau beberapa vektor ini kita sebut dengan resultan namanya, resultan vektor. Baik, kita lihat contoh soalnya ya. Tentukan besar resultan dari vektor-vektor berikut. Ya, besar resultan. Berarti vektornya ada diberikan vektor A 3, 4, kemudian vektor B 3, min 1, komponennya ya, ini sudah jadi komponen. Kemudian vektor C, komponennya min 3, 2, kemudian vektor D, komponennya 0, 2. Nah, keempat vektor ini akan kita jumlahkan. Maka penjumlahan dari vektor A, B, C, dan D itu kita sebut dengan resultan vektor. Nah, untuk mencari resultan vektor ini bisa ada dua ya, secara geometris dan secara analisis. Bagaimana secara geometrisnya? Nah, caranya kita ambil, ini vektor A kita ambil dulu, ya, ukuran panjang dan arah tidak berubah. Ini vektor A, ya, oke, kita jumlahkan. Kalau jumlah berarti kita tambah, kita sambung dengan vektor B. Jadi ujung vektor A kita sambung dengan pangkal vektor B. Kita ambil, arahnya juga tetap sama, kemana arah vektor B ke situ. Sambung seperti ini vektor B, kemudian disambung lagi dengan vektor C, arahnya sama, ukuran panjangnya atau ukuran besarnya juga harus sama, tidak boleh berubah. Ini ditambah vektor C, kemudian ditambah lagi dengan vektor D. Oke, arahnya juga sama. Nah, ini dia vektor A, ditambah vektor B, ditambah vektor C, ditambah vektor D secara geometri. Jadi, untuk resultannya mana? Resultannya berada di sini, mulai dari pangkal vektor A ke ujung vektor D. Nah, di sini adalah resultannya. Ini resultan dari penjumlahan 4 buah vektor. Ya. Nah, kalau secara analisis itu hitungannya resultan dari vektor A ditambah B ditambah C ditambah D itu kita ganti nilainya dengan komponen. Nah, komponen-komponen vektor kan sudah diberikan. Kita ganti nilainya menjadi seperti ini. Vektor A itu komponennya 3, 4 ditambah komponen vektor B, tambah vektor C ditambah vektor D. Ini tinggal diganti aja di sini nilai-nilainya. Lalu kita jumlahkan seperti kita menjumlahkan matrik yang sudah kamu pelajari pada materi sebelumnya. Nah, 3 ditambah 3, 6, ditambah minus 3, hasilnya 3, ditambah 0, hasilnya 3. Kemudian 4, yang bagian bawah, 4 ditambah minus 1, hasilnya 3, ditambah min 2, ya, hasilnya 1 ditambah 2, kemudian hasil terakhirnya adalah 3. 3 dan 3 ini adalah komponen dari resultan penjumlahan 4 buah vektor. Nah, untuk besarnya, nah ini kan yang ditanya besar resultan. Ya, besar resultan itu sama dengan ukuran vektornya ini, panjangnya dari sini ke sini. Nah, untuk besarannya kita gunakan yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk mencari besaran, yaitu akar dari pengkuadratan komponen-komponen resultannya. Ya, akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Hasilnya adalah 9 tambah 9 akar 18. Disederhanakan menjadi 3 akar 2. Kenapa 3 akar 2? Karena akar 18 itu sama artinya dengan 9 kali 2. Nah, yang bisa ditarik keluar adalah akar 9. Akar 9 itu nilainya 3. Nah, tinggallah di dalam akar
nya adalah akar 2 karena akar 2 tidak bisa ditarik keluar ya. Nah, bedakan ini resultannya hasilnya komponen 3 seperti ini seperti matriks, tapi kalau untuk besar resultan itu tandanya ada pagar seperti ini ya, Nak ya. Nah, ini namanya besar resultan. Nah, sama dengan 3 akar 2 satuan. Ini resultannya, besarannya itu mulai dari sini sampai sini namanya besaran vektor R. Ya, akar 3, akar 2. Oke. Baik, sekarang kita lanjut contoh kedua. Nah, contoh yang kedua pakai titik-titik koordinat. Diketahui koordinat titik A 16, koordinat B min 13, C 02, D 54. Nah, ini masih dalam bentuk titik-titik koordinat. Yang dicari adalah tentukan resultan dari vektor BD ditambah dengan vektor AC. Kemudian dan besar resultannya. Jadi tentukan resultan dan kemudian tentukan besar resultannya. Oke, karena dia pakai titik koordinat, kita lihat diagram kartesiusnya sumbu X, sumbu Y. Kita letakkan titik koordinat A 16 ke kanan 1, ke atas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini letaknya titik koordinat A 16. Kemudian B begitu juga. Min 1, 3. Berarti ke kiri min 1, ke atas 3. Kiri min 1, ke atas 1, 2, 3. Di sini titik koordinat B. Kemudian C 0, 2. Berarti tetap 0 ke atas 2. Ini titik C 0, 2. Kemudian titik koordinat D 5, 4. Ke kanan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini D. Nah, karena yang diminta adalah resultan vektor BD, mana dia BD? Nih ya, nih pangkal ujung sini. Vektor BD, kemudian AC yang diminta. A ke C, berarti AC ujungnya nih ya. Nah, kalau kita mau menjumlahkan dua vektor ini, kita harus cari dulu komponennya. Ya, karena ini belum ada komponennya. Kalau sudah ada komponen, baru kita tinggal tambahkan. Nah, komponen dari BD itu kita dapatkan seperti pelajaran sebelumnya, bagian 1, yaitu dengan mengurangkan ujung kurang pangkal. Berarti X, nih, X dengan X, ya. 5 kurang 1. Jadi 6. Kemudian Y, 4 dikurang 3. 1. Jadi komponen dari BD adalah 61. Untuk yang vektor AC, begitu juga. X-nya duluan. X ujung. Yang ujung dulu. 0 dikurang 1, min 1. Kemudian baru Y-nya. 2 dikurang 6, min 4. Jadi AC itu komponennya min 1, 4. Ini sudah kita bahas pada bagian 1. Part 1 ya kemarin ya. Nah, baru kita cari secara analisis. Jadi komponen 61 ditambah dengan min 14. Ya, BD ditambah AC. Hasilnya adalah 6 ditambah minus 1, 5. Kemudian 1 ditambah min 4. Hasilnya min 3. Ini komponennya. Ya, kalau secara geometris itu cara menjumlahkan dua vektor ini adalah kita pindahkan. Ini kan BD ditambah AC. AC-nya pindah ke sini. Tuh kan pindah. Ya, jadi ini cara menjumlahkan vektor secara geometris. Nih ya. Nah, kemudian resultannya mana? Resultan mulai dari sini sampai sini. Ini resultannya. Ya, komponennya mana? Resultan ini komponennya. Ya, kalau mau mencari besaran, kan besar resultan. Kalau mau mencari besaran berarti artinya panjang ini ke sini berapa. Itu pakai tanda seperti ini. Ada tanda pagarnya. Akar dari komponennya tadi. 5 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar 34. Jadi akar 34 ya panjang dari resultan ini. Ya, sekitar kurang dari 5 lah. Kurang dari 5 satuan akar 34 itu. Karena kalau akar 36 kan hasilnya 6 kan.
Nah, berarti ini kurang dari 6 nih ukuran panjangnya. Ukuran besaran dari vektor. Jadi ini kalau ditanya resultan, ini dia resultannya 5 min 3 dalam bentuk komponen. Tapi kalau ditanya besar resultannya dari penjumlahan dua vektor, ini jawabannya. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, di sini diberikan dari vektor A dan B, ini ada vektor A 32, B 01. Dari vektor A dan B di samping, tentukan besar resultan. Besar resultan yang dicari ya. Besar resultannya, tentu cari dulu resultan, baru kemudian cari besar. A ditambah 2 vektor B. Nah, caranya secara geometris kita ambil dulu vektor A-nya, A tambah 2B. Vektor A kita ambil, oke, kita ambil vektor A ini, kemudian ditambah 2 kali vektor B. Ini baru 1 kali. Ini 1 kali vektor B, kemudian 1 lagi ditambah. Dengan ukuran yang sama, arah yang sama. Nah, ini namanya vektor A ditambah 2 kali vektor B. Nah, resultannya ini. Ini resultannya. Ini adalah penjumlahan vektor secara geometris. Ya. Nah, kalau secara analisis A ditambah 2B tinggal masukkan komponennya. Komponen dari vektor A tadi 32. Ikuti. A ganti 32 ditambah 2. Taruh sini 2. 2 kali vektor B. Vektor B 01. Maka kita kalikan dulu. Nih, kalau ini tetap 32 ditambah kalikan 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. Baru kita jumlah 3 tambah 0, 3. 2 ditambah 2, 4. Nah, ini adalah komponen dari penjumlahan A tambah 2B. Penjumlahan vektor A tambah 2 kali vektor B ya. Nah, untuk besaran, nah, kita pakai ini tanda besaran resultannya, akar dari komponennya. Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah akar 25. Hasilnya 5. Jadi panjang resultannya ini adalah 5 satuan. Atau besar dari resultannya itu 5. Oke. Contoh berikutnya. Jika dua vektor A dan B mengapit sebuah sudut alfa, maka besar resultannya dapat menggunakan aturan kosinus. Jadi kalau ada vektor A, kemudian ada vektor B, dia mengapit satu buah sudut alfa seperti ini bentuknya, maka untuk menentukan resultannya, kita buat dulu seperti ini. Vektor A-nya yang sama sejajar, arahkan ke sini. Kemudian B juga yang sejajar arahkan ke atas, jadi dia berbentuk jajar genjang. Nah, di mana letak resultannya? Di sini resultannya. Jadi tidak seperti tadi ya, nyambung-nyambung. Jadi kalau ini dia sudah ditentukan mengapit satu buah sudut, jadi seperti ini mencari resultannya. Kita bentuk dalam bentuk jajar genjang, ya, jajar genjang. Kemudian kita menggunakan untuk mencari besar atau mencari panjang resultan ini menggunakan rumus aturan kosinus yang sudah kamu pelajari pada materi trigonometri kemarin ya. Ini rumusnya kita tandai dari akar dari panjang ya, atau ini besar dari vektor A dikuadratkan ditambah. Jadi ini bukan komponennya yang masuk ke sini ya, tapi sudah ukuran besarnya. Besar vektor A dikuadratkan ditambah dengan besar vektor B dikuadratkan tambah 2 kali vektor A vektor B cos alfa. Ini ya, kita gunakan ini apabila ada dua buah sudut mengapit satu buah ada dua buah vektor mengapit satu buah sudut satu buah sudut ya. Kita lihat contohnya seperti apa. Tentukan besar resultan dari vektor-vektor berikut. Ini ada dua soal. Ya, ini besar vektor P 8, besar vektor Q 5, dan kedua vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat. Jadi kalau model soalnya seperti ini, kamu gunakan rumus aturan kosinus untuk mencari besar resultannya. Nah, yang kedua, di F1, gaya F1,
gaya 1 4 Newton, F2 10 Newton, kedua vektor mengapit sudut 120 derajat. Ini pada kuadran 1, ini pada kuadran kedua. Oke, kita jawab secara analisisnya. Kita gunakan rumus ini, kita ganti di sini dua vektornya P dan Q ya. Jadi ini rumusnya akar dari besar vektor P kuadrat tambah besar vektor Q kuadrat ditambah 2 kali besar vektor P kali besar vektor Q cos alfa. Kita ganti, masukkan nilainya. Ini sudah dalam bentuk besaran ya, vektor P. Vektor P 8 kuadrat ya, ganti nilainya Q, ganti nilainya 5 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 5, ikuti aja rumus cos 60 derajat. Oke, kita lanjut. Ini 8 kuadrat 64, 5 kuadrat 25, ditambah 2 kali 8 kali 5, ini 40 kali 2, 80, cos 60 nilainya setengah. Ya, kalau begini jangan kamu tambahkan semua, tapi selesaikan dulu dalam bentuk kali. 80 dikali setengah hasilnya 40. Ya, baru kamu jumlah ke depan. Berarti hasilnya akar 129, sekitar 11,36. Panjang resultannya ya, kalau dia mengapit sudut 60. Nah, untuk soal yang kedua, yang B, itu kita gunakan rumusnya ini, panjang besar F1 ditambah F2 dikuadratkan ya. Nih, kita gunakan rumus aturan kosinus. Kemudian kita masukkan nilainya. Ini 4 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 10 cos 120. Ingat, cos 120 berada di kuadran kedua. Berarti kita cari kita cari relasinya ya. Kemarin kan sudah belajar sudut berelasi. Jadi cos 120 itu berelasi dengan sudut 60 derajat ya. Ya, karena rumusnya kan 180 kurang berapa yang hasilnya 120. Jadi 60. Nah, pada kuadran kedua itu 120 itu nilainya minus. Ya, nilai cos itu minus. Jadi kalau cos 60 hasilnya setengah, maka dia min setengah. Ya, jadi cos 120 itu adalah minus setengah. Kalau kamu lupa, silakan kamu tonton video tentang sudut berelasi yang sudah Ibu bahas pada pelajaran sebelumnya. Oke? Supaya lebih paham. Jadi ini 4 kuadrat 16, 10 kuadrat 100, 2 kali 4 kali 10, 80. Di sini nilai cos 120 adalah min setengah. Kalikan dulu, jangan ditambah. 80 dikali min setengah hasilnya min 40. Nah, min 40. Baru kita jumlah ke depan, hasilnya akar, ini 116, ya 116 dikurang, karena ini kan min 40 ya. Nah, jadi plus kali min jadi min 40. Jadi hasilnya adalah akar 76. Kira-kira sekitar 8,72. Oke, begitu selesai untuk bagian kedua. Silakan kamu ulang-ulang lagi sampai kamu paham. Lalu kamu coba mengerjakan beberapa latihan agar kamu bisa lebih paham lagi. Oke anak-anak, cukup sekian bagian kedua. Kita lanjut lagi nanti pada vektor bagian ketiga, part 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.